teman-teman, perkenalin nama aku Putri Miatia Zara. Aku tuh salah satu mahasiswa program studi arsitektur Institut Teknologi Nasional Bandung atau ITENAS. Nah, di video ini aku bakal ngepresentasiin nih hasil akhir dari perjalanan satu semester aku di salah satu mata kuliah ARB 204, Struktur Konstruksi 3. Oke, karena di sini tantangan desainnya ini cukup kompleks, jadi aku tuh ngerancang struktur untuk bangunan bentang tinggi. Tapi aku juga bisa sebut ini tuh middle rise building karena jumlahnya itu cuma 13 lantai, yaitu rental office untuk 10 lantai yang dilengkapi dengan 3 lantai basement. Nah, sebagai arsitek, aku itu nggak hanya dituntut untuk nyiptain ruang, tapi juga untuk mastiin nih si ruangan ini tuh bakal berdiri kokoh atau enggak dan logis nggak sih untuk dibangun. Jadi gak bakal tuh adanya pertengkaran antara pihak arsi maupun dari pihak sipil. Jadi kita sama-sama fair ya teman-teman. Mungkin kita langsung lanjut ke bangunannya aja ya. Nah, teman-teman, kita bedah nih dari bawah dulu. Bangunan ini tuh memiliki 3 lantai. 3 lantai basement untuk parkiran dan juga utilitas MAP. Nah, strategi ini tuh penting untuk ngebebasin lantai dasar dari sebagai area publik dan juga ruang hijau. Jadi ini tuh titik nol-nolnya ya, teman-teman. Nah, untuk menahan beban 10 lantai di atasnya, nah dari tekanan tanah di samping-sampingnya, di sini-sini, rancangan ini menggunakan sistem diagram wall atau D-wall untuk kedap air. Nah, fondasinya juga aku tuh menggunakan fondasi raft. Nah, yang ini teman-teman. Ini itu fondasi raft. Terus juga yang tebal nih, cukup tebal teman-teman. Ini tuh dari sini ke sini itu ada di 500 cm atau setengah meter. Dari sini ke sini ada di 1 meter. Nah, dari sini ke sini ada di 1,5. Jadi kalau di total-total itu ada di 3 meter teman-teman untuk pondasinya. Karena aku rasa untuk bangunan ini tuh memang dibutuhkan cukup lebih tebal ya untuk pada bagian pondasinya. Nah, pada basement ini juga ditempatin nih peralatan MAP, yaitu kayak reservoir bawah, pompa, suplai air bersih, juga ada pompa pemadam kebakaran, terus sumber listrik kayak genset, trafo, PLN, LVMDP yang ditempatin di basement 1. Nah, ini tuh beberapa tempat yang eh, untuk aku fungsikan untuk utilitas. Nah, ini juga ada denahkor. Nah, ini tuh denahkor teman-teman. Isinya tuh ada cukup untuk beberapa utilitas yang dibutuhin. Nah, naik kita ke superstructure 10 lantai. Nah, ini teman-teman ini tuh ada di 10 lantai nih, teman-teman. Nah, ini tuh ada totalnya 10 lantai. Nah, sistem ini tuh aku pakai rigid frame atau rangka kaku. Jadi yang dikombinasiin dengan core wall beton di tengah bangunan. Yang tadi udah aku liatin ya teman-teman, itu tuh ada core-nya. Jadi di bangunan aku itu core-nya itu ada di antara kanan kiri, nggak ujung banget tapi nggak tengah juga, tapi cukup lah untuk uh, sistem kebakarannya. Nah, di sini tuh integrasi arsitektur dan juga struktur itu terjadi. Jadi core ini tuh bukan cuman tulang punggung penahan. Bukan cuman tulang punggung penahan. Nah, ini core teman-teman nih. Nah, ini bagian core. Nah, ini core nih. Ini juga nih core. Nih, teman-teman. Tapi difungsikan juga sebagai pusat sirkulasi, yaitu berisi lift. Nih, kita liatin ya, teman-teman. Nah, ini core-nya, teman-teman. Isinya tuh ada lift. Nah, ini liftnya ada 3 ya, teman-teman. Ada lift kebakaran, ada lift barang, ada juga lift buat orang-orang. Terus ada tangga darurat di sini atau tangga kebakaran. Yang ini, teman-teman. Terus juga ada saf. Nah, ini safnya aku simpannya ada 2 ya, teman-teman. Terus juga, nah dengan center core ini area dari tepi bangunan itu jadi bebas kolom besar. Jadi nggak ada nih kolom besar yang
disimpan di daerah situ tuh, sehingga, beberapa ruangan office rental office-nya tuh dapat cahaya dan juga ventilasi alami yang cukup maksimal. Jadi semua ini diikat dalam modul, grid 8,1 meter kali 8,1 meter yang konsisten dari basement hingga atap ya, teman-teman. Nah, untuk, di akhir, video ini melalui tugas ARB 204 struktur konstruksi 3, aku belajar banyak bahwa form follow structure itu bentuk yang mengikuti struktur. Nah, merencanakan tahapan juga pembangunan sejak awal mendisiplinkan kita sebagai arsitek untuk mendesain bangunan yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga efisiensi, aman, dan juga buildable, dapat dibangun. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Insinyur Ahmad Jailani, Magister Manajemen, eee, dan juga teman-teman studio saya, kelompok CD atas diskusinya. Saya Putri Zara dari Arsitektur ITENAS. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.